Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait peningkatan kualitas citra, image enhancement, bersama saya Tito Sugiharto. Peningkatan kualitas citra yang dimaksud di sini adalah suatu proses untuk mengubah sebuah citra menjadi citra baru sesuai dengan kebutuhan melalui berbagai cara. Cara yang digunakan bisa menggunakan fungsi transformasi citra, bisa juga menggunakan fungsi operasi matematik, bisa juga menggunakan fungsi pemfilteran. Tujuan dari peningkatan kualitas citra ini adalah untuk memproses citra sehingga citra yang dihasilkan lebih baik daripada citra aslinya. Citra yang dimaksud di sini adalah gambar atau kemiripan suatu objek, representasi dari suatu objek. Nah, peningkatan kualitas citra di dalam pengolahan citra ini dibagi menjadi dua kategori. Ada yang kita sebut dengan teknik pemrosesan metode domain spasial dan ada yang disebut dengan metode domain frekuensi. Untuk metode domain spasial ini berdasarkan manipulasi langsung dari piksel di dalam citranya. Jadi kalau kita punya citra 3x3 dengan ada nilai piksel tertentu, dengan metode domain spasial ini langsung dirubah pikselnya di dalam citra tersebut. Beda lagi dengan metode domain frekuensi, ini berdasarkan perubahan transformasi Fourier pada citra. Ini menggunakan rumus matematis di dalam proses metode domain frekuensi ini. Ketika kita membicarakan terkait dengan citra atau gambar, tidak lepas kita dari ada yang disebut dengan histogram. Histogram ini adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap nilai gradasi dari sebuah warna. Bila digambarkan dalam koordinat kartesian, maka sumbu X atau absis itu menunjukkan tingkat warnanya. Dan sumbu Y yang ke atas, ini menunjukkan frekuensi kemunculan. Ini adalah frekuensi kemunculan. Yang ini kita sebutnya dengan tingkat warna. Kalau kita buka di Photoshop, contoh sederhana ya, kita bisa menggunakan melihat histogramnya. Ini ada sebuah citra atau gambar. Kalau kita buka histogram levelnya menjadi seperti ini. Kita bisa melihat nih. Ini adalah kemunculan frekuensi setiap nilai gradasi warna. Apa sih manfaat dari histogram? Yang pertama, sebagai indikasi visual untuk menentukan skala keabuan yang tepat sehingga diperoleh kualitas citra yang diinginkan. Jadi ketika kita ingin mencerahkan suatu piksel, kita bisa melihat dari histogramnya tersebut. Contoh pengubahan kontras, kecemerlangan, ini kita bisa melihat dari histogram yang sudah ditampilkan. Yang kedua, digunakan untuk apa manfaatnya? Pemilihan batas ambang, atau ada yang disebut juga dengan istilahnya adalah threshold. Contoh, ketika kita melakukan proses segmentasi citra, memisahkan objek dari latar belakangnya, ini pada hakikatnya itu adalah menentukan batas-batas nilai keabuan dari objek dan batas-batas nilai keabuan dari latar belakangnya. Sehingga kita bisa memisahkan objek dengan latar belakangnya. Contoh, ada sebuah kasus perhitungan untuk menggambar kurva histogram. Diketahui sebuah citra grayscale ukurannya 10x10 pixel. Ini kecil sekali ya, 10x10 pixel. Kalau rekan-rekan punya gambar JPG, coba di zoom, dibesar. Akan terlihat kotak-kotak kecil, dilihat 10x10. Kecil sekali 10x10 itu ya. Mempunyai kedalaman 3 bit sebagai berikut. Kalau saya bertanya, citra apakah ini? Apakah ini kita sebutkan dengan citra warna, grayscale, atau biner?
Tentu ini bukan citra warna ya. Kalau kita lihat dari angka, satu kolom pixelnya ini berisi satu nilai. Berarti ini ada kemungkinan adalah citra biner atau citra grayscale. Kalau citra biner, nilainya hanya 1 dan 0. Kita lihat ternyata di sini nilainya ada nilai selain 1 dan 0. Maka ini sudah dipastikan citra grayscale. Kenapa 3 bit? 3 bit itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. Nilainya dari 0 sampai 7. Kalau kita lihat, nilai tertinggi di sini adalah 7. Nilai terkecilnya adalah 0. Ini kita punya kasus, kita akan menggambar sebuah kurva histogram. Setelah kita membuat ini, kita buat tabel warna dan jumlah kemunculannya. Tabel warna ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 3 bit ya. 2 pangkat 3 itu ada 8 angka, mulai 0 sampai dengan 7. 0 muncul berapa kali? Kita hitung di sini. Ternyata saya hitung 15 kali. 1 muncul berapa kali? 12. 2 muncul 5. 3 muncul 20. 4 muncul 13. 5 muncul 19. 6 muncul 7. 7 muncul 8. Kalau sudah dibuat tabel untuk warna dan jumlah kemunculan frekuensi, kita tinggal membuat grafiknya saja. Warna 0. Boleh di sini saya agak geser ya ininya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jumlah pixelnya ini 0. Tadi kita lihat ada 15. 1 ada 12. Jadi yang dijadikan histogram. Kalau ini tempel, inilah yang menjadi gelap. Ini kita sebutnya adalah histogram untuk citra grayscale. Bagaimana kalau histogramnya untuk citra warna? Sama saja. Kita tinggal menghitung citra untuk R, citra pixel untuk G, pixel untuk B-nya. Warna kemunculannya berapa. Tidak beda jauh, sama saja di dalam menghitung proses pembuatan tabelnya. Nanti ada warna untuk R, warna untuk G, warna untuk B, munculnya berapa. Ini kita sebutnya dengan kurva histogram. Peningkatan kualitas citra ini dapat dilakukan melalui transformasi intensitas citra. Betul, kita bisa merubah pixel dari citranya tersebut, atau pixelnya menjadi tetap. Fungsinya memetakan input f input x, y, f outputnya itu adalah f output x, y. Menurut tingkat komputasi citra digital, intensitas citra termasuk operasi tingkat titik, karena bergantung hanya pada titik tersebut, tidak bergantung pada titik-titik tetangganya. Nah, selain kita membicarakan terkait dengan histogram, di sini akan dimasukkan sebuah rumus terkait dengan proses perubahan citra warna menjadi citra grayscale. Seringkali kita menemukan contoh sederhana di software Adobe Photoshop ya. Kita ada sebuah citra berwarna, kita rubah menjadi grayscale atau keabu-abuan. Prosesnya seperti apa? Ini menggunakan sebuah rumus. F output x, y ini adalah F input x, y untuk red, ditambah F input x, y untuk G, ditambah F input x, y untuk B, blue atau ya, dibagi 3. Rumusnya sederhana sekali, saya kira bisa lah gampang dihitung, namun perlu ketelitian dan detail. Nah, kalau kita tanya ini citra apa? Jangan bingung ya. Walaupun tidak ada gambarnya, ini kita bisa mengetahui citra warna. Karena dalam satu pixel, satu kotak ini memiliki 3 warna, RGB. Bagaimana untuk merubah menjadi citra grayscale? Seperti tadi kita utarakan dengan menggunakan rumus ini. F input x, y tambah F input x, y untuk G tambah F input x, y untuk B dibagi 3. Angka di sini kita jumlahkan bagi 3, menghasilkan nilai 55. Maka dari RGB ini, pixel ini, grayscale-nya adalah 55. Kalau kita jumlahkan ke semua angka, maka bisa didapat ini 40, 40, 55. Dapatnya 45. Sampai dengan semua pixel ini. Kalau kita totalkan, hasilnya seperti ini.
Bayangkan kita baru menghitung 5 kali 5. Kalau kita menghitung pixelnya 10.000 kali 10.000, wow. Bisa dibayangkan prosesnya sangat panjang dan cukup lama juga. Ini adalah untuk proses perhitungan warna menjadi grayscale. Nanti di praktikum kita ada proses codingannya. Ini adalah prosesnya tadi RGB-nya ini, round-nya ini ya, RGB dibagi 3, ini akan menampilkan di nilai K-nya. Ini nanti kita bahas banyaknya di praktikum pengolahan citra. Nanti ada modul untuk perubahan citra warna menjadi citra grayscale. Berikutnya, setelah kita merubah citra warna menjadi citra grayscale, ada operasi yang kedua disebut dengan operasi negasi atau disebut juga inverse. Operasi negasi ini digunakan untuk mendapatkan citra negatif seperti film. Rumusnya F output X, Y sama dengan F maksimum dikurangin F input X, Y. F maksimumnya bergantung pada apa? Pada derajat keabuan. Saya contohkan, citra warna nanti menjadi grayscale, grayscale menjadi negasi, atau bisa langsung juga ya, citra warna menjadi citra negasi. Ini kode programnya. Contoh perhitungan citra negasinya adalah ini. Diketahui citra grayscale 128 warna dengan ukuran 5 kali 5, ini citra grayscale ya, keabuan. Kalau kita memiliki 128 warna, maka F maksimum itu 0 sampai 127. Kalau kita memiliki 8 warna, maka F maksimum itu adalah 7. Kita tinggal mengurangkan saja. 127 dikurangi 55, 127 dikurangi 45, sampai 127 dikurangi dengan nilai 80. Nah, kalau kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Ini bisa berurut ya, kadang-kadang bisa merubah dan bisa merubah satu-satu. Kalau di RGB itunya gimana, sama aja. Kita tinggal mengurangkan nilai F maksimum dari warna RGB-nya ke satu pixelnya berapanya. Rumusnya adalah F maksimum dikurangi nilai intensitas dari warna tersebut. Jangan lupa, nanti prosesnya adalah F output sama dengan F maksimum kita kurangkan dengan F input X, Y, sehingga didapat angka-angka seperti tabel berikut ini. Operasi berikutnya ada yang disebut dengan operasi kecerahan atau disebut juga dengan brightness. Ini merupakan operasi yang digunakan untuk membuat citra menjadi lebih terang atau membuat citra lebih cerah. Rumusnya kita menggunakan F output X, Y sama dengan F input X, Y kita tambahkan dengan K. Kalau rekan-rekan menggunakan Photoshop, mengklik menu image brightness, ini nanti akan ada sebuah komponen yang digunakan untuk menambahkan berapa kecerahannya tersebut. Biasanya menggunakan trackbar ya. Inilah yang disebut dengan nilai K-nya tersebut atau nilai kecerahannya tersebut. Nah, ini sebuah gambar histogram dicerahkan dengan menambahkan nilai K, maka menjadi histogramnya berbeda. Kalau kita perlihatkan, ini berbeda juga ya gambar histogramnya. Beda-beda, ini tergantung dari hasil perubahannya. Contoh, kita punya citra grayscale 128 warna ini 40, 60, 69. K-nya itu nilainya merupakan 10. Ya, tinggal tambahkan aja. F input X, Y sama dengan F output X, Y sama dengan F input X, Y kita tambahkan dengan nilai K. Ini 40 tambah 10, 50, 60 tambah 10, 70, sampai 30 tambah 10, 40. Nah, hasilnya seperti ini. Ini mudah sekali untuk menentukan proses perhitungan kecerahan.
Berikutnya ada yang kita sebut dengan istilahnya kontras. Kontras ini merupakan penyebaran piksel-piksel ke dalam intensitas warna. Kontras sendiri dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan kontras rendah, teman-teman bisa lihat grafiknya seperti ini. Ada yang disebut dengan kontras normal, dan ada yang disebut dengan kontras tinggi. Bisa lihat grafiknya berbeda-beda. Semakin tinggi kontrasnya, maka jarak grafisnya akan semakin melebar. Nah, untuk citra kontras rendah, ini terjadi karena adanya kurang pencahayaan, kurangnya bidang dinamika dari sensor citra, atau ada juga kesalahan teknis dari settingan pembuka lensa pada saat pengambilan citra. Untuk citra kontras normal, ini citra memiliki kontras normal bila lebar kurva histogram tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar, standar berarti ya. Kalau tinggi, kurva histogramnya terlalu lebar. Nah, bisa lihat rekan-rekan untuk nilai kontrasnya seperti ini ya. Ada kontras rendah, kontras normal, kontras tinggi. Ini gambar, 3 gambar ini memiliki visual yang berbeda. Bisa rekan-rekan cermati. Untuk menentukan nilai kontras F output X, Y, ini kita ada variabel G, F input X, Y dikurangin P ditambah dengan nilai P. G ini adalah sebuah nilai untuk koefisien penguatan kontras. P itu adalah nilai grayscale yang dipakai sebagai pusat pengkontrasan. Contoh kita punya citra yang tadi, G-nya 2, P-nya 50. Maka kalau kita masukkan hitungan, ini 2, kita hitung yang 60 nih ya. 60 dikurangi 50, 50 dari mana? 50 dari P ini. Ditambah 50, 60 kurangi 50, 10. 10 dikali 2, 20, tambah 50, 70. Dihitung juga untuk citra yang lainnya, sehingga menghasilkan nilai kontras seperti berikut ini. Berikutnya ada yang disebut dengan operasi ambang batas atau thresholding. Operasi thresholding ini memiliki beberapa ketentuan. F output X, Y itu sama dengan 0 bila nilai intensitas input untuk X, Y kurang dari sama dengan 0. Nilai F output X, Y sama dengan T1 bila T1 kurang dari F input X, Y kurang dari sama dengan T2. Bilanya itu F input X, Y nya lebih dari T1 atau kurang dari sama dengan T2. Nah, ini ada rumusnya ya, nanti akan bisa dicoba, dihitung, diperhatikan untuk operasi ambang tunggal. Contoh ini tinggal dimasukin angkanya aja, dilihat dari rumus yang tadi. Nah, dihitung ya, nanti mendapatkan nilai 0 dan 255 untuk nilai F maksimumnya, karena citra grayscale-nya 256. Nah, untuk latihan sebagai bahan untuk persiapan UTS ya, karena tidak beda jauh nanti untuk UTS seperti ini. Ini citra apa? Jangan bertanya lagi ya, citra apakah ini? Ini citra warna, ke pixel udah ada 3 warna RGB. Rubah menjadi grayscale. Setelah grayscale nanti mangga dirubah menjadi negasi, rubah kecerahan kontras. Usahakan tidak melihat di jawaban dulu, dicoba dulu untuk menghitung sendiri dari proses latihan ini. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.